2 tahun tapi begini-begini aja gitu. Ya Allah, solusinya itu terus. Nggak berubah keadaannya. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Kutipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Jangan nyinyir kalau nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, sebelum masuk ke konten ya, gue mau ngingetin tanggal 27 Januari insya Allah kita akan ke Kemenkes lagi untuk menyuarakan aspirasi kita. Mudah-mudahan kali ini Kemenkes mau menerima ya. Nah, karena memang makin hari makin banyak yang kita lihat korban berjatuhan ya, baik itu kipi, ringan, berat, sedang, bahkan kematian. Ya, jadi kita mau menyuarakan itu bersama Aliansi Rakyat Menggugat. Ya, buat kalian yang punya satu frekuensi dengan apa yang kami perjuangkan, insya Allah kami tunggu di Kemenkes. Hari Kamis 27 Januari. Oke. Kenapa sih kami ke Kemenkes lagi? Karena memang kami kadang-kadang bingung sama Kemenkes ini. Ya, ini gue tadi iseng-iseng gue lihat-lihat media-media. Gue dapat berita ini nih. Menkes, vaksinasi bukan solusi utama selesaikan COVID. Nih kita baca beritanya ya. Ini Jumat 28 Mei 2021 di republika.co.id. Iya, ini dia kalau gua konten selalu ikut ya, cium dulu. Oke ya, konten dulu ya Mino ya. Oke guys, kembali ke konten. Maafin Mino. Menkes, vaksinasi bukan solusi utama selesaikan COVID. Jumat 28 Mei 2021 17.00. Kita baca ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa vaksinasi bukan solusi utama untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Menurutnya protokol kesehatan masih harus diterapkan. Ia mengatakan testing, tracing serta kesiapan rumah sakit yang baik juga bisa menjadi solusi menyelesaikan pandemi. Ia menegaskan bahwa vaksinasi tidak akan menyelesaikan pandemi COVID-19 karena semuanya harus dilakukan bersama-sama. Oke. Itu yang pertama guys, ya itu yang pertama. Jadi gue bingung nih sama Menkes ini ya. Jadi solusinya itu aja tapi ya nggak selesai gitu. Katanya kita kalau mengkritisi harus pakai solusi gitu ya. Nah, kita mau ngasih solusi tapi nggak didengar. Yang lucunya Menkes juga nih yang ngomong. No. Menkes, prokes dan vaksinasi solusi jitu mengakhiri pandemi. Berakhir. Iyalah, masih berhubungan sih sama tadi. Ya, kalau tadi tetap sama prokes, ini sekarang prokes dan mitinisasi. Nanti kita bahas ini. Kalau tadi prokes saja. Oke?
Ini di medcom.id 22 Desember 2021. Jadi kalau tadi itu Mei 2021, ini Desember 22 Desember 2021. Wah, ini pas kita lagi aksi di kantornya dia nih, tapi dia nggak ada nih. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan upaya penuntasan pandemi COVID-19 tidak bisa berdiri sendiri. Disiplin protokol kesehatan dan higienisasi menjadi kunci mewujudkan target tersebut. Ngopi, Pak. Udah 2 tahun, Pak, protokol kesehatan. Masker ini semua iyalah. Ya. Kalian nilai sendiri ya, guys. Kalian nilai sendiri, kalian ya beginilah Menkes kita. Apakah beliau dokter? Bukan. Budi mengatakan disiplin prokes berfungsi menekan penularan COVID-19 serta sebab virus dibawa oleh manusia yang ditular pada sesamanya. Oh gitu ya, Pak? Ya. Prokes itu buat siapa ya, Pak? Buat rakyat atau buat pejabat? Atau sama? Karena kami melihat itu, Pak, ada kok. Foto-fotonya ada. Ya, atau prokes pilih-pilih. Atau mungkin ada studi yang mengatakan bahwasanya virus copet ini adalah virus yang punya otak gitu, jadi bisa milih-milih, tahu jamnya. Iyalah. Alah, Pak, diskusi, jadi kita tak ada solusinya gitu. Jangan akhirnya rakyat lagi. Ini kalau dengan solusi yang begini, Pak, ya begitulah sampai hari ini, Pak, masih anak-anak jadi target sekarang. Yang gue bingung, anak-anak itu adalah tingkat fatality rate-nya itu 0,4 sekian persen, tapi dipaksain gitu. Jadi apakah pandemi ini ada gitu? Artinya jumlah penduduk bertambah, Pak, sebetulnya. Jumlah penduduk bertambah. Vaksin micin terbaik adalah micin yang saat ini tersedia. Masyarakat tidak perlu ragu, kata Budi. Iya, Pak. Natural immunity nggak ada ya, Pak ya? Natural immunity ada nggak sih, Pak? Ada nggak sih manusia itu diciptakan sama Allah atau diciptakan sama Tuhan itu punya natural immunity? Ada nggak sih, Pak? Kenapa harus pakai imunitas yang buatan gini, sintetis gini? Yang buatan itu lebih baik kah, Pak, daripada yang natural? Ngopi dulu saya, Pak, ya, sambil santai kita, pemirsa. Nih, yang begini bikin kita gemes gitu, pengen diskusi, by data gitu. Ini kalimat Pak Budi, micin terbaik adalah micin yang saat ini tersedia, masyarakat tidak perlu ragu. Ini berdasar apa? Kok jadi, Bapak ini kan Menteri Kesehatan ya, Pak ya, kok kayak jadi jualan ya? Beli kopi ini, karena ini kopi terbaik. Semua merek kopi bilang begitu. Ya. Budi menyebut Indonesia terus kedatangan micin COVID-19 dari berbagai merek. Kesempatan itu harus segera dimanfaatkan. Dimanfaatkan, gas terus. Semakin banyak orang yang mendapat micinisasi, semakin banyak yang terlindungi. Jelas mantan Wakil Menteri BUMN itu. Semakin banyak orang yang mendapatkan micinisasi, semakin banyak yang terlindungi. Jelas mantan Wakil Menteri BUMN itu. Gua ulang sekali lagi ya. Semakin banyak orang yang mendapatkan micinisasi, semakin banyak yang terlindungi. Jelas mantan Wakil Menteri BUMN itu. Kalau saya, semakin banyak yang dimicinisasi, semakin terpenuhi target, dan saya semakin dapat titik-titik. Kalian yang jawab di bawah. Ya, kalau buat Babe nih, kalimat Pak Budi kan, semakin banyak orang yang mendapat micinisasi, semakin banyak yang terlindungi. Jelas mantan Wakil Menteri BUMN itu di medcom.id. Nah, kalau Babe, buat kalian nih, pemirsa channel Babe Aldo, ya, komentar di bawah. Ini pertanyaannya. Semakin banyak orang yang mendapatkan micinisasi, semakin banyak yang titik-titik. Karena memenuhi target, nanti dapat piagam, dapat penghargaan. Udahlah, begitu deh. Oke. Aduh, luar biasa Budi Gunadi Sadikin ini. Ya, ini salah satu alasan kenapa gue pengen diskusi sama Kemenkes ya. Kita ini pengen mendapatkan solusi gitu. Ini 2 tahun udah. 2 tahun tapi begini-begini aja gitu.
Ya Allah, solusinya itu terus. Solusinya itu terus. Nggak berubah-berubah keadaannya. Malah sekarang makin ketakutan orang. Ada Omicron, ada yang kipi, macam-macam, walaupun kipinya nggak diakui. Ya kan, selalu bilang jangan khawatir. Selalu itu. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan khawatir, jangan ragu. Jangan khawatir, jangan ragu. Pak, kekhawatiran itu ada, Pak. Nggak bisa Bapak cuma bilang jangan khawatir, jangan ragu begitu terus orang tenang gitu. Lah Bapak siapa ya bisa kayak menenangkan gitu. Sementara kejadian di lapangan banyak banget gitu. Makanya hentikan pemaksaannya, Pak. Dan ini Kemenkes itu kan berkiblat kepada WHO. Kita baca berita dari WHO ini ada. Nih. WHO, micinisasi tidak cukup akhiri pandemi COVID-19. Kita baca ya. Ini dari liputan6.com. New York. Negara-negara kaya harus berhenti serakah jika mereka ingin pandemi berakhir, kata Kepala Ilmuwan WHO Dr. Soumya Swaminathan. Berbagai micin, alat, dan perawatan adalah satu-satunya cara untuk menghentikan varian baru COVID-19. Dr. Soumya Swaminathan, Kepala Ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, mengatakan kepada DW pada Minggu 24 bulan 10, ya 24 bulan 10, bahwa mincinisasi tidak cukup mengakhiri pandemi dan menyerukan kesetaraan micin serta berbagi alat medis dengan negara-negara miskin untuk mencegah penyebaran mutasi virus corona yang berkelanjutan. Micinisasi hanyalah salah satu alat. Ini bukan solusi sederhana, katanya demikian dikutip dari DW Indonesia. Oke, micin sangat efektif untuk melindungi dari penyakit parah, namun micin tidak 100% efektif melawan infeksi. Jadi udah itu katanya WHO. Anda masih ingat, masih melihat negara-negara yang tingkat micinisasi tinggi masih memiliki tingkat infeksi yang meningkat? Jelas Swaminathan. Lah, kalau kalimatnya begini ya berarti micinisasi tidak efektif. Ini kalimatnya lucu nih. Di atasnya dia bilang micin sangat efektif untuk melindungi dari penyakit parah, namun micin tidak 100% efektif melawan infeksi. Ya udah, jangan maksa. Anda masih melihat negara-negara dengan tingkat micinisasi tinggi masih memiliki tingkat infeksi yang meningkat. Aduh, udahlah, ya begitu. Ini yang membuat membingungkan. Yang gue bingung ini dari Kemenkesnya juga niru-niru WHO-nya begitu. Yang jadi korban siapa sih? Nanti gue begini dibilang melawan pemerintah. Ini bukan melawan pemerintah. Ini bertanya, pengen dapat solusi yang baik. 2 tahun keadaan begini mulu, nggak ada solusi. Bahkan makin kesini makin serem. Kita udah melihat aparat TNI udah ngerangkul anak kecil yang ketakutan untuk disuntik. Dulu-dulu kagak ada yang begini ya. Dan ini buat rakyat Indonesia, udahlah, ayolah kita bersuara sama-sama. Ini nggak akan berubah kalau kita tetap begini. Udahlah, itu menuruti yang begini itu nggak menyelesaikan masalah. Mending kalau kita nurut terus selesai gitu. Mending itu. Ya, kita turuti semuanya, prokes sudah, ini sudah, itu sudah, terus selesai. Enggak. Ternyata sudah tuh. Sudah prokes, sudah semua, sudah sampai booster. Omikron kebal booster, nanti micin lagi. Terus. Yang jadi korban kipi ya biarin ya. Tanggung masing-masing. Kita coba kalau nurut sekali selesai gitu masalah. Nurut sekali selesai pandemi. Kan enak ya. Ini kan nurutin dari mulai prokes, PSBB, PPKM, semuanya. Micin 1, micin 2, micin 3. Ada lagi Omicron. Bahkan ada pernyataan lucu nih gara-gara Omicron nih. Omicron itu penularannya cepat, tapi hospitalitasnya itu rendah. Awas mati. Loh. Nih pernyataan dari Kemenkes ini. Dari Kemenkes. Jadi terus kita disuruh nurut gitu. Minta maaf Pak, kita punya akal. Kita bisa belajar. Sekarang ini zamannya keterbukaan informasi Pak. Jadi kami bisa belajar gitu.
Nah kami seperti ini karena cinta sama Indonesia Pak, jangan salah. Tuh orang-orang yang nilai gue nggak cinta NKRI ngomong sama gue depan muka gue, kita adu seberapa besar cinta lu sama NKRI. Jangan cuma teriak-teriak NKRI harga mati tapi nggak berani begini. Nurut-nurut aja tuh sama ya ini, aduh. Coba ayo sini ngomong depan muka gue, diadu udah nih. Seberapa sih cinta lu sama NKRI sampai kor-kor gitu, sampai nuduh orang lain nggak cinta NKRI? Apa yang ya udahlah. Kita begini karena kepingin keadaan ini berubah. Sampai ketemu di tanggal 27 Januari. Kami tidak akan berhenti. Kami terus akan berusaha lewat jalan mana aja, mau lewat jalanan, lewat apa, pokoknya selama itu masih dalam koridor hukum kami akan berbuat itu demi Indonesia. Dan ini buat seluruh rakyat Indonesia, termasuk para aparatnya, pejabatnya yang masih punya hati. Ayolah, kalian udah melihat keanehan ini 2 tahun prokes ini semua masih iyalah. Udah ya, begitu aja gue ya. Ketemu tanggal 27 insya Allah. Mudah-mudahan jadi baik semuanya. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, ketemu tanggal 27.